Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sering mengalami nyeri ulu hati atau nggak nyaman di bagian ulu hati. Ya, kadang banyak orang yang langsung menyimpulkan, wah ini gastritis namanya. Nah, apa memang gastritis itu seperti itu? Nah, teman-teman tahu nggak sih gastritis itu apa sebenarnya? Jadi tidak semua sakit lambung itu disebut dengan gastritis. Ya, karena gastritis itu merupakan radang lambung. Nah, ketika lapisan di dalam lambung, ya di bagian dindingnya ataupun disebut dengan mukosa itu meradang, membengkak ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan gastritis. Jadi peradangan lapisan dinding lambung. Nah, kondisi ini bisa terjadi secara mendadak ya, ataupun disebut dengan radang lambung akut, atau berlangsung dalam waktu yang lebih lama. Nah, ini disebut dengan radang lambung ya kronis ataupun gastritis kronis. Nah, radang lambung akut yang tidak ditangani dengan baik ya, ataupun tidak diobati dengan baik ya, ini bisa nanti berkembang ataupun menjadi gastritis kronis ya, ataupun radang lambung kronis. Jadi apakah semua orang yang sakit lambung itu gastritis? Ya, jadi teman-teman ya, gastritis itu umumnya dijumpai pada orang-orang yang menggunakan obat pereda nyeri ya, anti sakit ya, ataupun penghilang nyeri dalam jangka panjang tanpa pengawasan dokter. Nah, obat anti nyeri ini ya bisa mengikis, mengiritasi lapisan yang melindungi dinding lambung. Nah, akhirnya apa? Akhirnya asam lambung ya mengiritasi lapisan tersebut. Nah, kemudian ya alkohol juga bisa mengakibatkan peradangan pada lambung. Nah, lama-kelamaan makin berat ya, akhirnya kalau seandainya radang lambung makin berat, nah ini lambungnya bisa luka. Nah, kemudian kalau sudah luka nggak diobati, nah luka ini bisa nanti akhirnya berlubang ya, ataupun disebut dengan perforasi lambung ya, lambungnya bocor. Nah, teman-teman ya, radang lambung itu ada beberapa jenis ya, kalau kita lihat dari waktunya, ada yang akut, ada yang kronis ya. Kemudian teman-teman ya, radang lambung ataupun gastritis ada yang bersifat erosif. Nah, artinya apa? Mengikis lapisan lambung. Dan ada pula yang sifatnya non-erosif, artinya dia tidak mengikis lapisan lambung. Nah, jadi udah tahu ya. Kemudian teman-teman ya, ada berbagai jenis gastritis yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu radang lambung akibat infeksi. Nah, jadi teman-teman ya, radang lambung akibat infeksi ini disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori ya, ataupun H. pylori orang ngomongnya. Kemudian juga bisa disebabkan oleh virus ya, maupun jamur. Yang kedua, radang lambung reaktif. Artinya apabila lapisan lambung berkontak dengan zat penyebab iritasi dalam jangka waktu yang lama yang bersifat erosif ya, misalkan yang tadi ya, obat pereda nyeri, obat anti sakit, kemudian alkohol ya, ataupun cairan empedu itu sendiri. Nah, ini bisa ya. Nah, kemudian radang lambung yang ketiga, autoimun. Nah, jadi peradangan lambung autoimun ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh kita ini justru menyerang sel-sel sehat ya di dinding lambung kita. Penyakit ini bersifat kronis tapi dia non-erosif. Ya, artinya dia tidak menyebabkan pengikisan lapisan dinding lambung. Yang keempat, radang lambung akut erosif. Nah, kondisi ini terjadi setelah lambung ini dia berkontak langsung dengan zat penyebab. Nah, zat penyebab iritasinya bisa itu tadi ya, obat anti nyeri, ya obat anti sakit tadi ya, kemudian alkohol ataupun obat-obatan terlarang ya. Kemudian juga lapisan lambung ini terkikis dia dengan cepat sehingga beresiko dinding lambung itu mengalami luka. Kemudian ya, gejala ataupun tandanya gimana dok untuk gastritis? Nah, jadi teman-teman ya, bisa mengalami mual ataupun muntah, bisa hilang nafsu makan. Kemudian juga bisa nyeri pada perut bagian atas. Kemudian kalau makan itu rasanya cepat kenyang walaupun sebenarnya makannya baru sedikit ya. Misalkan makan 1 sendok ya, itu udah kenyang. Nah, kemudian ya, terjadi perdarahan jika sudah luka lambungnya. Nah, ini muncul ketika ya luka di lambung kemudian berdarah. Nah, ketika teman-teman muntah ya, muntahnya bisa kehitaman. Kemudian kalau seandainya buang air besar, ya misalkan teman-teman BAB gitu ya, warna fesesnya ini bisa warnanya itu hitam pekat seperti kopi ataupun
ya seperti aspal ya. Jadi intinya dia kehitaman. Nah, ini tanda kalau seandainya ada luka ya di lambungnya. Kemudian penyebab gastritis ini apa aja, Dok? Nah, untuk penyebabnya ya penggunaan obat-obat pereda nyeri ya jangka panjang ya tanpa pengawasan dokter. Karena kan sering ya beli obat sendiri di apotik ya, ternyata obat nyeri ya diminum. Akhirnya lambungnya bisa mengalami gastritis, bahkan bisa luka. Nah, kemudian kebiasaan mengkonsumsi alkohol, ya konsumsi makanan yang pedas-pedas, makanan yang asam-asam, makanan yang berlemak-lemak ya. Kemudian mengandung kafein. Nah, kemudian infeksi yang diakibatkan oleh Helicobacter pylori. Nah, ataupun memiliki penyakit diabetes ya ataupun alergi makanan ataupun penyakit Crohn ya. Jadi hati-hati. Mengalami stres berat. Nah, jadi teman-teman ya mungkin teman-teman sudah tahu yang berpengalaman kalau seandainya lagi banyak pikiran, lagi stres ya tiba-tiba ya lambungnya nggak nyaman. Nah, ini bisa terjadi dan sering terjadi. Dok, apa saja faktor risiko ya yang meningkatkan orang beresiko terkena? Sering mengkonsumsi obat pereda nyeri, ya stres ataupun kelelahan yang tidak terkelola dengan baik, sedang menjalani pengobatan tertentu, ya penggunaan antibiotik, penggunaan anti nyeri, penggunaan steroid, sering mengkonsumsi makanan pedas ya yang mengandung banyak lemak, kemudian yang digoreng-goreng. Nah, gaya hidupnya nggak sehat ya, misalkan aktif merokok, ya konsumsi alkohol, ya pola makannya, jam makannya nggak teratur. Nah, obesitas ataupun kelebihan berat badan, kemudian alergi makanan. Nah, jadi itu ya faktor risiko yang bisa meningkatkan orang mengalami penyakit gastritis ataupun radang lambung. Nah, kemudian yang komplikasi yang bisa terjadi apa saja? Nah, ini bisa mengalami tukak lambung ya, lambungnya itu bisa luka, kemudian bisa perforasi ataupun lambungnya itu bisa bolong, bocor ya. Kemudian bisa mengalami anemia. Nah, kemudian bisa mengalami ya itu pertumbuhan jaringan ya di lambungnya. Dok, bagaimana pengobatannya? Kalau pengobatannya yaitu bisa minum antacid ya. Nah, antacid ini bisa dibeli tanpa resep dokter, tapi ya jangan menggunakan jangka panjang. Nah, kemudian bisa menggunakan H2 blocker ya. Misalkan mungkin teman-teman sudah berpengalaman ya, ranitidin ya, kemudian cimetidin ya dan sejenisnya. Nah, ini tapi harus dengan resep dokter. Kemudian ya PPI ataupun penghambat pompa proton ini misalkan omeprazol ya, esomeprazol, lansoprazol. Nah, kemudian pantoprazol ya. Nah, ini tapi harus juga dengan resep dokter. Ya, tidak boleh digunakan dalam jangka panjang. Nah, kemudian ya perawatan rumahan ini perlu ya, pengobatan rumahan supaya membantu masalah lambungnya cepat sembuh. Nah, itu nggak usah merokok. Yang merokok berhenti. Kemudian menerapkan pola makan yang sehat ya. Jangan makan goreng-gorengan, jangan makan yang pedas-pedas, jangan makan yang asam-asam dulu, jangan makan gulai dan sejenisnya ya. Kemudian harus mengurangi berat badan kalau seandainya obesitas. Kalau seandainya mengkonsumsi obat pereda nyeri, misalkan ada nyeri lutut ya, nyeri sendi lainnya, itu harus dengan pengawasan dokter, kalau enggak nanti masalah. Kemudian ya mengubah posisi tidurnya. Nah, posisi tidur terbaik untuk mencegah kambuhnya gastritis adalah baringnya ke sisi kiri, kemudian kepalanya disanggah menggunakan bantal ya. Nah, jadi ini penting juga. Nah, jadi teman-teman ya, itu tadi ya, gastritis itu mungkin teman-teman sudah tahu gimana gejalanya, gimana cara mengatasi dan mengobatinya. Ya, semoga bermanfaat, semoga nggak ada masalah lambung ataupun gastritis ya, ataupun radang lambung. Terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.